Hai Besti Keuangan, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik semua ya. Oh iya, kalian udah pada siapin buat laporan keuangan tahunan belum? Nah, apa aja sih sebenarnya laporan keuangan yang wajib dimiliki dalam bisnis? Simak video ini ya Besti. Laporan keuangan punya peran penting dalam sebuah bisnis, karena laporan tersebut menggambarkan kondisi keuangan dari sebuah bisnis. Informasi tentang kondisi finansial dalam laporan keuangan akan dianalisa oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, pihak manajemen, pemegang saham, dan pemberi pinjaman untuk menilai kinerja perusahaan. Laporan finansial merupakan salah satu hal yang bisa jadi acuan untuk menentukan langkah selanjutnya untuk mengembangkan sebuah bisnis. Eits, tapi laporan keuangan itu sendiri tidak hanya sekedar satu laporan keuangan aja loh. Ada yang bilang, yang penting udah buat walaupun hanya sekedar laporan laba rugi. Hihi, jangan gitu ya Besti. Nah, ada beberapa jenis laporan keuangan yang wajib kamu ketahui dan pahami. Yang pertama nih, laporan laba rugi. Kamu bisa mencari tahu performa bisnis kamu pada periode tertentu melalui laporan laba rugi. Laporan ini juga bisa kamu gunakan untuk mengetahui modal yang bisa dialokasikan untuk kepentingan usaha. Dan kamu juga bisa melihat kerugian atau keuntungan yang dimiliki perusahaan, serta kamu dapat membandingkannya untuk melihat pencapaian perusahaan dengan membandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Selanjutnya, laporan neraca. Laporan ini berisi data kewajiban, ekuitas, dan aset. Selain data tersebut, kamu juga bisa menemukan data terkait saldo kas, jumlah utang, deposit pelanggan, dan jumlah investasi properti. Melalui laporan ini, kamu juga bisa melihat rincian secara lengkap terkait keadaan usaha kamu, seperti kondisi penjualan dan pembelian. Yang ketiga, laporan cash flow. Di sini, kamu bisa melihat uang masuk dan uang keluar perusahaan. Melalui laporan ini, kamu bisa menilai dan membandingkan arus kas periode sebelumnya dengan periode saat ini. Kamu juga pun dapat mengevaluasi data yang didapatkan sebagai acuan perencanaan keuangan di periode sebelumnya. Yang keempat, laporan perubahan modal. Laporan ini berisi tentang besarnya perubahan modal keuangan yang terjadi, sehingga kamu dapat memiliki gambaran terhadap perencanaan perusahaan ke depan. Dari hasil laporan perubahan modal, kamu dapat menganalisa penyebab modal bertambah atau berkurang. Misalnya, karena masalah bahan baku, kompetensi pekerja, tingkat kenyamanan, dan lain sebagainya. Oke, menurut kamu konten apa lagi ya? Komen di bawah.